Selamat sore Tribuners. Enda Ungu miliki proyek baru dengan putrinya. Enda Ungu bersama anaknya yakni Zara Leola serta musisi muda Eka Gustiwana dan Satria yakni Satria The Monster merilis lagu bertajuk She's Nothing. Perilisan lagu ini merupakan proyek gabungan antara Gen Z dan milenial yang mengusung band dalam lagu dan video musiknya. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Style pada 20 Januari 2022 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kangen lah ngebandnya. Kalau jujur kalau gue pribadi kan gue udah lama nggak manggung karena ya pandemi masih berlangsung terus, kita tetap ditunda terus manggungnya. Jadi apa ya, kalau buat aku manggung itu kan vitamin, bikin sehat. Alasan pemilihan lagu She's Nothing buat dinyanyikan? Kalau itu mah aku ngikutin alur aja. Mereka yang lebih tahu. Ya. Misalnya tantangan sekarang ini kan banyaknya mudahnya produksi musik nih secara digital. Jadi kan banyak kualitas musisi, gitu kan kayak kemarin sampai 4.000 entries yang ada ya. Benar. Nah gimana nih menyikapi strategi dalam industri ini untuk tetap eksis dan bisa pulang profit gitu? Iya. Sebenarnya sih kalau buat gue pribadi dan saudara-saudara gue yang lain di Ungu, ya kita tetap belajar, tetap berkolaborasi dengan yang lain, tetap ya mau nggak mau harus terus belajar terus. Kita hidup di era analog terus sekarang di digital, ya tetap harus belajar dan percayalah bahwa sebenarnya dari awal sebelum digital kita juga udah mulai mempersiapkan bahwa suatu saat industri musik akan seperti ini gitu loh, bahkan lebih maju lagi dari hari ini. Ya ini salah satu contoh bahwa gue mau belajar dari mereka bertiga bahwa ternyata begini loh ya anak-anak sekarang industrinya, seleranya, apapun. Tapi percayalah bahwa musik yang bagus itu akan disukai di berbagai macam zaman. Itu yang selalu aku ajarin buat Zara bahwa bikin musik itu harus bagus. Apapun itu harus mengutamakan yang terbaik dari kita. Apapun yang bisa kita keluarin sebaik mungkin. Kita punya dana berapa, kita keluarin sebesar mungkin buat bikin musik. Karena bikin musik penghargaan terbesar itu bukan uang, tetapi tepuk tangan orang menyanyikan di mana-mana itu tidak terbayar rasanya. Mas Enda, ngelatih mental Zara nih, kayaknya udah pede banget perform di depan banyak orang. Itu seperti apa, Mas Enda? Bukan gua lah yang latih, dia udah terbiasa sendiri karena ya dia dari kecil kan bernyanyi, dia dari kecil udah dance, sudah punya lagu dari umur berapa ya kamu? Dance aku 3 tahun. 3 tahun dia udah mulai tampil di depan umum, jadi dia udah terbiasa dengan aroma listrik di atas panggung. Dia udah mulai terbiasa karena dari kecil dia ikut di panggung dan sekarang alhamdulillah dia jadi lebih kuat lagi karena dia ada Satria, ada Eka, apalagi ada Eka yang menyayangi Zara kayak adiknya sendiri. Makanya gue bilang sama Eka, Kak, gila, gue nggak habis-habis, gue suka WhatsApp dia, Kak, gila, Kak, gue nggak habis-habis berterima kasih, gue nggak habis-habis berterima kasih. Dia sayang sama Zara sama kayak dia sayang adik sendiri. Jadi apapun tentang Zara, bayangin Eka ada proyek lain, Zara datang, Eka berhenti bikin proyek lain ngelayanin Zara yang gua aja udah nggak mampu gitu ngelayanin. Apa sih ide anak ini gitu loh, nggak mampu ilmu gua. Mungkin ya ada sekarang ada Eka, alhamdulillah, terima kasih Satria sebesar-besarnya karena menitipkan Zara buat mereka. Ya, Mas, pendidikannya terganggu masih dengan dia terjun di dunia. Jelas ya. Anaknya sangat terbiasa untuk berpikir bahwa musik tanpa ditelaah dengan pendidikan yang didapatkan dari sekolah, musikmu tidak intelektual. Musikmu harus intelektual, tugasmu yang paling penting adalah bersekolah, bukan main musik itu sampinganmu aja. Jadi aku sebagai ayahnya, aku pasti mengutamakan sekolah. Apapun harus ngalah untuk sekolah. Tapi ya kita mencari jalan terbaik untuk alhamdulillah sekolahnya juga mau banget menunjang dia. Terima kasih lagi juga buat sekolah dia karena sudah menunjang dia banget di karirnya. Dan sudah bersabar untuk izin saya. Ya udah banyak banget izinnya. Tapi untuk sekarang ini ya school from home ya, jadi agak gampang minta izin. Mas, pernah terpikirkan masih sebelumnya bisa kolaborasi bareng anak gitu? Kalau sama dia kan udah berapa single lagu kan, pernah sempat lah di rumah kan. Kadang-kadang sudah syuting berdua. Justru gue amazed gue bisa berkolaborasi dengan Eka, dengan Satria tuh gue gila. Ini apa ya, kalau istilah di pekerjaan gue menambah
kondito gue atau nggak, gue menambah karir gue, bahwa mencatat lagi di dalam karir bahwa gue pernah bekerja sama dengan seorang komposer yang menulis lagu latih yang gue sendiri pun mengcover di YouTube-nya lagu tersebut. Terus gue bisa bekerja sama dengan seorang gitaris muda yang jenius dengan umur segini dia, ya sekali lagi bahwa gue umur kayak dia masih di jalan hidupnya. Dan dia sekarang udah internasional, udah go internasional Satria. Ya gue justru malah masa senang berkolaborasi dengan mereka. Untuk Mas Satria nih, kan kolaborasi keren nih juga konsepnya tentang generasi. Untuk pemilihan tone nadanya gimana nih dari generasi analog ke digital? Terus warna suara yang dijadiin apa sih di karya sendiri? Kalau kita sebenarnya bikin tone-nya kembali secara nuansa kita kembali ke 90-an. Itu bagus sih starting ini ya. Karena kita kalau 90-an rajanya Mas Enda udah pasti tahu tone-nya, tapi juga kita Mas Enda juga fleksibel, jadi dia juga tahu batasan sampai mana nih aku pakai sound ini, ditambah lagi ke dia yang kekinian dari sekolah. Entah kenapa ketika kita kasih dengan orang lagu ini seperti lagu yang jadul tapi terdengar fresh gitu. Nah itulah yang kita tawarkan di versi saat ini, campuran dari tahun 2000-an tahun 2002 gitu. Untuk teknis detailnya pemilihan gear gitu apa rekomendasi ada bapaknya nggak sama ada rekomendasi mahasiswa? Pengisian gitar aransemen aku serahkan ke dua gitaris dan mereka yang salah tapi itu lebih banyak bagian-bagian. Tapi memang keunikan di project ini adalah saya sebagai musik produser dihadapkan untuk menata dua suara gitar dan sama-sama kita kan ada gitar, tapi mereka ini sangat rendah hati. Jadi aku nanya Mas Enda, kan yang lebih tua, nanya Mas Enda mau isi solo di mana? Nah, Mas Enda bilang kasih Satria aja solonya. Aku di belakang aja sedikit. Nanya Satria juga sama, bingung mau isi mana ya? Mas Enda aja deh. Mereka humble banget, saking humble saya jadi bingung. Siapa yang mau ngisi dia? Bahkan berapa lama sih proses kreatif ini terjadi dari awal sampai jadi kan? Kalau aku sih ngisi gitar cepat ya, jaman. Ya jaman lah campur. Dari mulai workshop, mixing, mastering. Oh itu, Nah itu sekitar 2 minggu lah. Masih materi, isi, macam-macam. Jarang teknya sekali doang. Berapa jam doang? ya bareng sama gue isi gitar. Dia cuma 4 jam. Vokal director Om Dencas. Ya, Om Dencas malam. Oh, udah jelas ya. Ada lagi? Oke.